Hai kawan-kawan, kalian tahu nggak sih kalau benda mati di sekitar kita bisa berubah ukuran tahu? Seperti rel kereta yang membengkok karena memanjang dan jendela yang membesar. Itu semua karena pemuaian. Penasaran bukan? Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Farel. Pada hari ini kita akan belajar tentang pemuaian. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pemuaian. Pemuaian adalah peristiwa perubahan zat karena adanya peningkatan suhu pada zat tersebut. Pemuaian itu dibagi menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pemuaian panjang. Pernahkah kamu mengamati kabel jaringan listrik pada siang hari dan pagi hari? Kabel jaringan akan tampak kencang pada pagi hari dan akan tampak kendor pada siang hari. Kabel tersebut mengalami pemuaian panjang akibat terkena panas sinar matahari. Alat yang digunakan untuk menyediakan pemuaian panjang berbagai jenis zat padat adalah Muschen brake. Besarnya panjang zat padat untuk setiap kenaikan 1 derajat Celcius pada zat sepanjang 1 meter disebut koefisien muai panjang yang dinamakan alfa. Hubungan antara panjang benda, suhu, dan koefisien muai panjang dinyatakan dengan persamaan berikut. Delta L sama dengan L0 dikali C dikali delta T. L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Keterangan L melambangkan panjang akhir meter. L0 melambangkan panjang mula-mula, satuannya meter. Delta L melambangkan pertambahan panjang, satuannya meter. Delta T melambangkan kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius. Alfa melambangkan koefisien muai panjang, yaitu per derajat Celcius satuannya. Yuk kita latihan soal. Batang suatu logam pada suhu 10 derajat Celcius memiliki panjang 100 cm. Tentukan panjang tersebut pada suhu 310 derajat Celcius jika alfa sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 5. Yuk, yang diketahui adalah panjang mula-mula yaitu 100 cm, delta T yaitu 300 derajat Celcius. Yang ditanya adalah panjang akhir. Yuk, panjang akhir sama dengan panjang mula-mula dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Masukin aja, yaitu 100 dikali 1 ditambah 1,2 dikali 10 pangkat min 5 dikali 300 derajat Celcius. Sama dengan 100 ditambah 0,36. Dan hasil panjang akhirnya yaitu 100,36 cm. Jadi, panjang logam setelah dipanaskan adalah 136 cm. Gimana? Mudah bukan? Yuk kita lanjut. Selanjutnya adalah pemuaian luas. Jika yang dipanaskan adalah suatu lempeng atau plat tipis, akan mengalami pemuaian pada panjang dan lebarnya. Dengan demikian, lempeng tersebut akan mengalami pemuaian luas atau pemuaian bidang. Pertambahan luas zat padat untuk setiap kenaikan 1 derajat Celcius pada zat seluas 1 meter persegi disebut koefisien muai luas, yang akan dilambangkan beta. Hubungan antara luas benda, pertambahan luas, suhu, dan koefisien muai luas suatu zat adalah
pada persamaan berikut. A sama dengan A0 ditambah delta A. Delta A sama dengan A0 min beta dikali delta T. Delta A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Keterangan yaitu A melambangkan luas akhir, delta A melambangkan pertambahan luas, A0 melambangkan luas mula-mula, beta melambangkan koefisien muai luas zat, delta T melambangkan kenaikan suhu. Besarnya beta dapat dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu beta sama dengan 2 dikali alfa. Yuk kita contoh soal. Suatu plat aluminium berbentuk persegi panjang. Sisinya 20 cm pada suhu 25 derajat Celcius. Koefisien muai panjang aluminium adalah 1,2 dikali 10 pangkat min 5. Tentukan pertambahan luas plat tersebut jika dipanaskan hingga suhu 125 derajat Celcius. Gimana? Bisa nggak? Yuk kita bahas soalnya. Diketahui S0 sama dengan 10 cm. Delta T sama dengan 100 derajat Celcius. Alfa sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 5. Yang ditanya adalah perubahan luasnya. Maka untuk mencari perubahan luas, kita cari dulu sisinya untuk luas mula-mulanya, yaitu sisi mula-mulanya itu adalah 20 cm. Luas mula-mulanya yaitu sisi kali sisi, yaitu hasilnya 20 kali 20 dan delta A0 sama dengan 400 cm kuadrat. Beta sama dengan 2 alfa. Beta sama dengan 2 dikali 1,2 dikali 10 pangkat min 5. Hasilnya beta sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 5. Delta A sama dengan delta T dikali beta dikali A0. Jadi masih ada 400 dikali 2,4 kali 10 pangkat min 5 dikali 100. Yang hasilnya delta A sama dengan 0,96 meter persegi. Gimana? Mudah bukan? Yuk kita lanjut. Pemuaian volume. Pemuaian volume adalah kejadian yang terjadi karena adanya perubahan volume suatu benda dikarenakan kenaikan suhu suatu benda. Persamaan pemuaian volume adalah berikut, yaitu V sama dengan V0 ditambah delta V. Delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Gamma sama dengan 3 dikali alfa, atau gamma sama dengan 3/2 beta. Keterangannya, V sama dengan volume akhir, V0 sama dengan volume mula-mula, delta V sama dengan pertambahan volume, gamma sama dengan koefisien muai volume, delta T sama dengan kenaikan suhu benda. Gimana? Mudah bukan? Yuk kita lanjut. Pemuaian pada gas. Mungkin kamu pernah menyaksikan mobil atau motor sedang melaju di jalan. Tiba-tiba bannya meletus. Ban mobil tersebut
meletus karena adanya pemuaian yang terjadi antara udara di dalam ban tersebut. Pemuaian tersebut terjadi karena adanya kenaikan suhu udara di ban mobil akibat gesekan roda dengan aspal. Pemuaian pada gas adalah pemuaian volume yang dirumuskan sebagai persamaan berikut, yaitu V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Gamma adalah koefisien muai volume. Nilai gamma pada pemuaian gas dibedakan menjadi 3. Tapi nilainya tetap, yaitu 1/273 derajat Celcius. Dibagi 3 tadi, itu adalah pemuaian gas pada suhu tetap atau isotermal, pemuaian gas pada tekanan tetap, pemuaian gas pada volume tetap. Yuk kita bahas ketiganya. Yang pertama adalah pemuaian gas pada suhu tetap atau isotermal. Pernahkah kalian memompa ban dengan pompa manual? Apa yang kalian rasakan ketika baru pertama kali menekan pompa tersebut? Apakah kalian merasakan ketika kalian menekan yang lebih jauh? Awalnya ringan, namun lama-kelamaan akan semakin berat. Hal ini dikarenakan ketika kita menekan pompa itu berarti volume gas tersebut mengecil. Pemuaian pada gas pada suhu tetap berlaku hukum Boyle, yaitu gas di dalam ruangan tertutup yang suhunya dijaga tetap, maka hasil kali tekanan dan volume gas adalah tetap. Dirumuskan sebagai persamaan berikut, yaitu PV sama dengan tetap atau konstan. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Dengan keterangan P adalah tekanan gas dilambangkan atmosfer, V sama dengan volume gas dilambangkan liter. Yuk kita latihan soal. Suatu gas di dalam ruangan tertutup memiliki tekanan 1 atm dan volume 4 liter. Jika suhu gas dijaga tetap dan tekanan diubah menjadi 2 atm, berapakah volume gas tersebut? Gimana? Bisa nggak? Yuk kita bahas. Diketahui P1 sama dengan 1 atmosfer, V1 sama dengan 2 liter, P2 sama dengan 2 atmosfer. Yang ditanya adalah V2-nya. Yuk kita pakai persamaan yang tadi, yaitu P1 dikali V1 sama dengan V2 dikali V2. Tinggal masukin saja angkanya, yaitu 1 dikali 4 sama dengan 2 dikali V2. V2 sama dengan 1 dikali 4 dibagi 2. V2 sama dengan 2. Yang kedua adalah pemuaian gas pada tekanan tetap atau isobar, atau juga bisa disebutkan pengayaan. Pemuaian gas pada tekanan tetap berlaku hukum Gay-Lussac. Apa sih hukum itu? Hukum Gay-Lussac adalah gas di dalam ruang tertutup dengan tekanannya dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu gas. Dalam bentuk persamaan dapat ditulis sebagai
V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2, di mana V adalah volume dan T adalah suhu. Suhu dinyatakan dalam Kelvin. Pemuaian gas pada volume tetap atau isokorik. Pemuaian gas pada volume tetap berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu jika volume gas di dalam ruangan tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Hukum Boyle-Gay-Lussac dirumuskan sebagai persamaan di atas. Dirumuskan sebagai P1 dibagi T1 sama dengan P2 per T2 dengan menggabungkan hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac diperoleh persamaan berikut. P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Keterangan P sama dengan tekanan, V sama dengan volume, T sama dengan suhu. Suhu dinyatakan dalam Kelvin. Yang terakhir adalah penerapan prinsip pemuaian zat dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip pemuaian zat banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pemasangan kaca jendela. Pemasangan kaca jendela memperhatikan juga ruang muai bagi kaca, sebab koefisien muai kaca lebih besar daripada koefisien muai kayu tempat kaca tersebut dipasang. Hal ini penting sekali untuk menghindari kerusakan kaca akibat pembengkokan pada bingkai. Yang kedua, itu pemasangan sambungan rel kereta api. Pemanfaatan prinsip pemuaian pada sambungan rel kereta api sangat penting. Rel kereta api harus menyediakan celah antara satu batang rel dengan batang rel lainnya. Jika suhu meningkat, maka batang rel akan mengalami pemuaian hingga akan bertambah panjang rel. Dengan diberikannya ruang muai antar rel, maka tidak akan terjadi kerusakan antar rel yang akan menyebabkan rel bengkok. Yuk kita latihan soal. Soalnya adalah sebagai berikut. Kerjakan secara mandiri ya kawan-kawan untuk evaluasi. Gimana? Bisa nggak? Jawabannya adalah 50,82 meter kubik. Gimana? Fisika itu mudah bukan? Demikian materi tentang pemuaian. Semoga video ini dapat membantu kawan-kawan dalam belajar fisika. Terima kasih kawan-kawan yang telah menonton video ini sampai akhir. Terus belajar dan tingkatkan semangat demi mencapai cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.